Boleh jadi kita berbeda bangsa, berbeda bahasa, tapi di dalam ayat ini mari kita saling mengenal, mari kita saling merawat kesatuan dan keutuhan NKRI. Kita panggilkan peserta selanjutnya. Kami persilakan kepada Ustadz Abdul Jabar. Ustadz Abdul Jabar, baik. Ya, kita akan membacakan kisnya dalam waktu 7 menit. Skenario medan dakwah dimulai. Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat, segenap pemuka agama yang kami hormati, kini tibalah giliran Ustadz Abdul Jabar untuk menyampaikan sambutan sekaligus nasihat persaudaraan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama kita akan dengarkan nasihat dari Ustadz Abdul Jabar. Kita mulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita hadir dalam forum komunikasi antar umat beragama. Hari ini kita dipersatukan dalam forum ini untuk merawat persatuan, untuk membingkai kekuatan dan kekokohan Indonesia. Kami di dalam kesempatan yang mulia ini ingin mengingatkan tentang 3 prinsip persaudaraan, yang mana persaudaraan ini itu relate dengan kondisi umat antar agama. Yang pertama, kita akan merefleksi tentang spirit uhwah Islami. Tentunya saudara-saudaraku seiman, prinsip uhwah Islamiyah ini, terlebih kita adalah para pemuka agama, maka ini adalah pondasi yang sangat kuat. Al-Quran telah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita sesama mukmin itu saling bersaudara. Di dalam Islam kita dikenalkan tentang spirit persatuan Islamiyah dengan 2 kategori. Yang pertama, bagaimana menanamkan toleransi antar sesama umat Islam yang kita kenal di dalam Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Betul, kita di negeri kita yang tercinta Indonesia banyak warna dari berbagai bentuk ormas, tetapi ini semua adalah kekuatan. Al-Ittihadu yujadu quwwah. Bagaimana Muhammadiyah, NU, Persis dan semuanya kita pemuka agama Islam bersatu, yakni membangun kekuatan. Setuju? Setuju. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yakni kita membangun tentang semangat uhwah wataniyah. Kita membangun semangat kebangsaan. Inilah bangsa kita, kita harus jaga. Sebagaimana Allah telah mengajarkan, Rabbij'al hada baladan aminah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang cinta kepada masyarakatnya, yang cinta kepada negerinya. Ya Allah, jadikan negeri kita Indonesia baladan amina, menjadi negeri yang aman. Dan inilah karunia yang terbesar, sebagaimana saudara-saudara kita jauh di sana, di Palestina, yang hari ini sedang mengalami berbagai bentuk intimidasi. Maka ini adalah komitmen kita membangun uhwah wataniyah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemuka umat agama, kita bangun uhwah basyariah.
kita tanamkan kepada diri kita. Ada dari suku budaya yang berbeda, tapi Islam begitu indah, Islam begitu ramah. Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Boleh jadi kita berbeda bangsa, berbeda bahasa, tapi di dalam ayat ini lita'arafu. Mari kita saling mengenal, mari kita saling merawat kesatuan dan keutuhan NKRI. Inilah 3 prinsip persaudaraan yang harus kita junjung bersama. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pemuka agama menjadi panutan, dia akan menjadi inspirasi. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menjadi inspirasi. Ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu qablahu wala ba'dahu. Ketika kita sebagai dai menjadi panutan, maka ada testimoni menarik. Tidaklah aku jumpai Rasulullah itu sebagai dai yang menginspirasi, yang terbaik setelah dan sesudahnya. Dan hal ini terangkum dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim dan dikarang oleh Syekh Abu Fatah Abu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 menit. ini adalah pesan moral yang menarik. Maka inilah momentum kita membangun persaudaraan. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah tadi dijuluki mu'allim ahsana ta'liman minhu qablahu wala ba'dahu? Karena ada sahabat Nabi yang mengabarkan, ma darabani wala karahani wala syabatani. Ingatlah ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengajar, tidak mencaci, tidak memarahi, dan tidak memukul. Inilah yang menjadi poin kita bersama sebagai pemuka agama yang menanamkan kedamaian. Dari kata yang menginspirasi akan lahirlah generasi-generasi yang gemilang, dan mudah-mudahan kita yang berperan di dalamnya membingkai ini semua dengan spirit uhwah Islamiyah, spirit uhwah khotaniyah, dan spirit uhwah basyariyah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi. Amin. Amin. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang membangun persatuan. Allah Akbar. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan untuk Ustadz Abdul Jabar Kiai Krisna Jaya. Silakan. Ustadz Abdul Jabar Idharudin. Ya. Saya tadi melihat antum itu kok saya ngos-ngosan ya. Sampai begitu. Dan yang agak kurang apa namanya ya, tidak kurang pas lah ya, ketika dia katakan lemah lembut, tapi dia yang teriak harus lemah lembut, kata kan. Nah itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau memang lemah lembut ya biasanya kan begitu kan. Bapak-bapak Kiai Darmawan istrinya 1 aja, jangan ditambah lagi gitu. Ayo kita kawin lagi ya, itu kan nanti repot. Repot kan. Disebutkan lembut tapi teriak gitu kan. Dan suaranya tadi ya, tadi kan sudah dicontohkan ya. Ya ini saja ya. Penekanan itu memang dibutuhkan, tetapi disesuaikan kapan kita ada penekanan intonasi, itu ya. Dan kapan kita ya sesuaikan kemampuan lah. Mungkin tadi karena memang ini temanya dadakan ya, tapi anggap aja seperti tahu bulat. Nah itu kan enak dadakan-dadakan. Dan ini memang inilah kecanggihan Dai Champion ini ya. Jadi memang dicegat dengan tiba-tiba. Tapi pada prinsipnya sudah bagus. Silahkan ditingkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini katanya Ustadz Oho tadi micingnya ya terlalu
Terlalu mepet. Silakan Kiai Muhammad Zain. Ya, saya pikir ini kan perlu kontekstualisasi karena ini keadaannya suasananya di Bali. Nah, Bali itu mayoritas Hindu, mungkin lebih ditekankan kepada ekoteologi ya. Sekarang Menteri Agama lagi Prof. Kiai Nasaruddin Umar, itu penting. Jadi itu pertama. Yang kedua, ya kita harus melihat Indonesia ini unity and diversity. Kita ini negara yang sangat majemuk dari sisi itu, agama, etnik, bahasa. Yang ketiga, Indonesia ini adalah memiliki infrastruktur sosial yang sangat kaya. Ada NU, ada Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matul Anwar, kemudian Nahdlatul Wathon, dan banyak sekali ormas keagamaan, ada majelis ulama. Ini adalah infrastruktur sosial yang tidak dimiliki negara manapun di dunia ini. Nah, yang terakhir itu perlu mungkin ya Ustadz Pak Izharuddin mengucapkan pokok-pokok baru. Jadi bahwa demokrasi di Indonesia itu ditopang oleh middle class society. Jadi demokrasi itu harus juga ditopang oleh ekonomi orang-orang kaya itu. Jadi middle class kita itu angkanya sekitar 100 juta ke atas. Jadi ini juga punya peran. Jadi dakwah itu harus menyentuh ini. Kalau kita baca buku Silent Coup, jadi demokrasi itu berbanding lurus dengan keadaan ekonomi. Ekonomi bagus, insya Allah yang lain-lain juga aman. Terima kasih. Kita mendapatkan kuliah 2 SKS baru saja tadi. Insya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk peserta kita. Silakan kembali ke